Kami di sini dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Imaduddin Bagus Firmansyah, nomor induk mahasiswa T2019-8090. Yang kedua, Ulfa Iza, nomor induk mahasiswa T2019-8088. Yang ketiga, Susi Susanti, nomor induk mahasiswa T2019-8118. Yang keempat, Yasmin Farasya, nomor induk mahasiswa T2019-8105. Yang kelima, Sofia, nomor induk mahasiswa T2019-8093. Kami di sini akan menjelaskan tentang biosistematika hewan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengertian biosistematika. Biosistematika atau sistematika awalnya berasal dari kata Latin sistema, yang berarti yaitu suatu sistem atau cara untuk melompokkan tumbuhan atau hewan. Kata ini digunakan terutama oleh Linnaeus pada tahun 1773. Istilah sistematika mirip artinya dengan istilah taksonomi. Istilah taksonomi berasal dari kata Yunani taksis, yang berarti susunan, atau nomos, yang berarti hukum. Menurut Simpson tahun 2006, biosistematika atau sistematika adalah studi mengenai keanekaragaman organisme dan hubungan kekerabatan antar organisme tersebut. Sehingga dapat diartikan bahwa biosistematika adalah ilmu yang mempelajari tentang keanekaragaman makhluk hidup dan hubungan antar spesiesnya. Adapun hubungan yang dimaksud adalah hubungan yang bersifat kemiripan atau fenetik, atau hubungan kekerabatan dari leluhurnya filogenetik. Pengertian sistematika berbeda dengan klasifikasi dan taksonomi. Taksonomi adalah teori dan praktek mengklasifikasikan organisme, dan klasifikasi memiliki dua arti yang berbeda, yaitu sebutan untuk aktivitas taksonomi dan sebutan untuk produk atau hasil dari aktivitas itu sendiri. Produk ini berupa hasil penempatan suatu organisme ke dalam suatu hierarki kelompok yang eksklusif, mulai dari spesies, genus, familia, ordo, klasik, filum. Selanjutnya, saya akan sedikit menjelaskan tentang prinsip, kedudukan, dan peranan biosistematika pada kajian biologi. Yang pertama, prinsip biosistematika adalah ilmu yang mencangkup keanekaragaman, penamaan, klasifikasi, dan evolusi. Selanjutnya, yaitu peranan biosistematika pada kajian biologi adalah untuk melakukan inventarisasi spesies-spesies di bumi sehingga menghasilkan metode dalam identifikasi dan penamaan ilmiah suatu organisme, menghasilkan sistem klasifikasi terpadu, serta dapat memperlihatkan implikasi evolusi dari keanekaragaman yang ada. Yang selanjutnya, terdapat 3 bidang kajian sistematika, yaitu yang pertama klasifikasi, yang kedua tata nama atau nomenklatur, dan yang ketiga identifikasi. Baik, saya akan menjelaskan tentang kedudukan biosistematika dalam biologi. Kedudukan biosistematika dalam ilmu biologi itu sangatlah penting dan dapat membantu sekali dalam ilmu biologi itu sendiri. Membantu dalam apa? Membantu dalam mempermudah penamaan ataupun klasifikasi dalam berbagai macam-macam organisme yang ada. Tentunya di sekitar kita terdapat organisme, banyak sekali berbagai macam-macam organisme yang ada di sekitar kita. Nah, kedudukan biosistematika dalam ilmu biologi ini dapat melihat kekerabatan ataupun klasifikasi dalam makhluk yang satu dengan makhluk yang lain. Adapun hasil penataan seperti ini akan selalu menguntungkan hubungan dan hierarkinya manusia yang dapat memanfaatkan karakter hubungan ini antara unit biosistematika yang tercermin dari susunan klasifikasi unit yang bersangkutan.
Nah, hubungan antara biosistematika dan ilmu biologi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang keanekaragaman organisme kan. Nah, apa itu keanekaragaman organisme? Keanekaragaman organisme itu sendiri kata dari keanekaragaman organisme itu sendiri kan variasi atau varialisasi spesies, ekosistem ataupun berbagai organisme itu sendiri dalam hubungan keanekaragaman antara organisme-organisme tersebut. Nah, yang dimaksud organisme ini apa? Organisme itu kan gugusan molekul yang saling mempengaruhi sedemikian sehingga berfungsi secara stabil dan memiliki sifat hidup. Adapun hubungan kekerabatan yaitu adalah kekerabatan ini sama juga dengan klasifikasi. Jadi klasifikasi makhluk hidup di mana klasifikasi ini merupakan pengelompokan antara jenis hewan atau tumbuhan ke dalam kelompok tertentu. Nah, dalam bidang biologi ini sangat berkaitan sekali karena meliputi ilmu biologi itu sendiri. Klasifikasi atau kekerabatan makhluk hidup dan organisme itu ada karena adanya pengelompokan berdasarkan ciri-cirinya. Jadi pengelompokan ini didasarkan oleh ciri-cirinya. Jadi hubungan antara biosistematika atau kedudukan antara biosistematika dalam ilmu biologi ini sangatlah erat dan sangat saling tumpang tindih dalam biologi itu sendiri, serta mempermudah penamaan atau klasifikasi dalam berbagai macam-macam organisme. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu peran biosistematika. Biosistematika memiliki peran penting dalam kajian biologi. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa biosistematika adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan pada garis evolusinya. Berbeda dengan taksonomi, biosistematika tidak hanya mencakup deskripsi, klasifikasi, identifikasi, dan tata nama, tapi juga variasi, spesiasi, dan filogeni. Pohon filogeni adalah suatu gambaran yang menghubungkan garis nenek moyang dan kekerabatan. Adapun peran biosistematika dalam ilmu biologi menurut Marx pada tahun 1971. Yang pertama, peran biosistematika merupakan gambaran yang nyata tentang adanya keragaman organisme hewan atau tumbuhan di dunia. Yang kedua, memberikan banyak informasi yang memungkinkan suatu penyusunan kembali sejarah kehidupan. Yang ketiga, memperlihatkan gejala-gejala evolusi yang menarik sehingga dapat dijadikan bahan dalam studi kasus oleh cabang biologi lainnya. Yang keempat, memberikan informasi yang luas yang diperoleh oleh seluruh cabang biologi atau biogeografi. Yang kelima, dibutuhkan sekali dalam organisme yang penting baik secara ekonomis maupun medis. Yang terakhir, membantu secara nyata kepada pengembangan biologi dan keseimbangan yang lebih baik di dalam pengetahuan sebagai satu kesatuan. Baik, di sini saya Ulfa Ize, NIM T 2019-8088 akan melanjutkan pembahasan materi mengenai perbedaan serta hubungan taksonomi dan biosistematika. Di PPT sudah dijelaskan bahwasannya taksonomi adalah penggambaran, penamaan, dan klasifikasi organisme dalam biologi. Dalam pengertian ini, taksonomi adalah ilmu yang mempelajari teori klasifikasi yang mencakup dasar. Taksonomi di sini juga dapat diartikan sebagai rentetan proses penemuan, deskripsi, klasifikasi, serta memberikan nama atau bisa kita sebut dengan nomenklatur pada suatu organisme. Nah, taksonomi di sini merupakan sebagai dari mempelajari
hubungan tiap kelompok takson serta prinsip-prinsip yang ada di dalam proses klasifikasi yang lebih dikenal dengan sistematik. Sehingga dengan mempelajari taksonomi maka kita akan lebih dimudahkan dalam belajar karakteristik, sifat, siklus dari suatu makhluk hidup. Lebih singkatnya, taksonomi di sini adalah sebagai ilmu untuk menentukan dan memberikan nama kelompok organisme berdasarkan karakteristik dan dasar-dasar yang sama. Sedangkan pada biosistematika di sini adalah gabungan dari biologi dan sistematika. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di biodiversitas. Sistematika sendiri di sini diartikan sebagai mengacu pada studi klasifikasi organisme untuk menentukan hubungan evolusi organisme, atau dapat pengertian yang sederhana, biosistematika merupakan ilmu yang mempelajari keanekaragaman makhluk hidup serta hubungan antara sesamanya. Hubungan ini yang dimaksud adalah kemiripan fenetik atau hubungan leluhurnya filogenetik. Biosistematika sebagai suatu cabang biologi yang mempelajari keanekaragaman, mencakup taksonomi, dan terlibat rekonstruksi sejarah filogenik. Tujuan dari sistematika sendiri memberikan kemudahan dan kepemahaman mengenai deskripsi keanekaragaman suatu organisme, merekonstruksi hubungan kekerabatan antar organisme satu dengan organisme yang lainnya, serta dapat mendokumentasikan perkembangan yang terjadi selama evolusi dan mengubah ke dalam sebuah sistem klasifikasi yang mencerminkan evolusi. Nah, hubungannya di sini apa? Hubungan taksonomi dengan biosistematika, yaitu hubungannya biosistematika adalah suatu cabang biologi yang mempelajari keanekaragaman hidup yang mencakup taksonomi yang terlihat dalam konstruksi sejarah filogenetik. Sedangkan kekerabatan tersebut dipelajari dalam ilmu taksonomi. Namun sebelum mempelajari taksonomi akan lebih baik jika sudah menguasai terlebih dahulu ilmu-ilmu biosistematika terlebih dahulu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.